Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kami adalah peserta Latsar CPNS Kementerian Keuangan Angkatan 1 tahun 2023 dari kelompok 2 C1. Pada video penugasan kali ini, kami memberikan ulasan tentang poin-poin berakhlak yang terdapat dalam sebuah film dokumenter. Film itu berjudul Pengabdian untuk Negeri. Pengabdian untuk Negeri merupakan sebuah film dokumenter persembahan dari Sabda Langit Indonesia yang berdasarkan pada kisah nyata dari seorang pendidik bernama Ibu Sri Handayani. Ibu Sri Handayani adalah seorang guru yang berasal dari dusun Templek, Desa Jambon, dan beliau mengabdi pada sebuah sekolah dasar kecil di dusun Wates yang terletak di Kecamatan Pulau Kulon, Kabupaten Grobogan. Dalam diri Ibu Sri Handayani terdapat nilai-nilai berakhlak yang merepresentasikan core value sebagai aparatur sipil negara. Berorientasi pelayanan. Sebagai seorang guru, Ibu Sri Handayani telah memberikan pengabdian yang luar biasa untuk kemajuan bangsa. Beliau telah berjuang selama 16 tahun untuk memajukan pendidikan di daerah tersebut. Meskipun harus melewati jalan dengan akses yang tidak semudah di kota, bahkan pernah mengalami berbagai halangan yang menimpanya, hal itu tidak menghentikan niat tulus dan langkah kebaikannya untuk memberikan pelayanan pendidikan kepada anak-anak di desa tersebut. Hal ini sesuai dengan nilai berorientasi pelayanan, di mana beliau telah memberikan pelayanan yang terbaik. Semangat juang dan pengabdian yang tinggi perlu dipertahankan sebagai seorang ASN agar dapat memberikan pelayanan yang terbaik. Dalam berorientasi pelayanan, tidak ada hal yang beliau langgar. Ibu Sri Handayani menjalankan tugasnya sebagai seorang guru dengan penuh tanggung jawab dan penuh kedisiplinan waktu. Setiap pagi, Ibu Sri Handayani mengendarai motornya untuk berangkat ke sekolahnya sejauh 5 km dengan tulus ikhlas. Beliau berjanji bahwa akan terus mengabdi pada negara sebagai pengajar di SDN Wates sampai tua nanti dan sampai pensiun nanti. Hal itu semua dengan tujuan untuk meningkatkan pendidikan murid-muridnya. Meskipun gaji, fasilitas, dan sarana yang diberikan kurang memadai, Ibu Sri Handayani tetap mengajar murid dengan sepenuh hati. Di mana satu kelasnya hanya terisi oleh 29 murid. Murid di daerah sana tidak memungkinkan untuk bersekolah di tempat lain karena akses jalan yang jauh ke kota. Ibu Sri Handayani juga memiliki integritas yang sangat tinggi. Beliau tidak memikirkan adanya korupsi. Meskipun gaji yang diberikan kurang memadai, Ibu Sri Handayani mencukupinya dengan bekerja sebagai penjahit. Ibu Sri Handayani juga memiliki kompetensi yang sangat baik sebagai seorang pendidik. Selain sebagai seorang guru, Ibu Sri juga memiliki keterampilan dan keahlian lain, khususnya dalam hal menjahit, sehingga beliau dapat menguliahkan anak-anaknya. Ibu Sri Handayani juga memiliki keinginan untuk menyumbangkan ilmunya dan apa yang beliau bisa untuk daerahnya. Beliau ingin agar murid-muridnya dapat melanjutkan sekolah hingga ke jenjang yang lebih tinggi dan memajukan dusun Wates, baik dalam hal teknologi maupun akses jalannya. Selanjutnya, nilai harmonis. Dalam cerita tersebut, Ibu Sri Handayani peduli terhadap anak-anak desa Wates yang hanya bisa bersekolah di satu tempat. Hal ini dikarenakan sekolah lainnya jauh dan tidak bisa mereka tempuh. Karena kepedulian tersebut, beliau mengajar mereka dengan sepenuh hati dan berjanji untuk mengabdi di sekolah tersebut sampai pensiun. Hal ini sesuai dengan nilai harmonis yang mengutamakan kepedulian terhadap sesama. Jika dilihat dari sisi pelanggaran, Ibu Sri Handayani tidak melanggar apapun. Selanjutnya, nilai loyal. Ibu Sri Handayani memiliki sifat yang sangat berdedikasi sebagai pengajar dan mengutamakan pendidikan anak-anak di daerah terpencil tersebut. Beliau sangat loyal terhadap sekolah yang sebenarnya sudah tidak layak dan sangat tua. Selain itu, besarnya gaji tidak penting bagi Ibu Sri Handayani. Beliau hanya ingin terus berdedikasi memberikan pendidikan untuk anak-anak di sana. Selain itu, jika dilihat dari sisi pelanggaran, beliau tidak melanggar apapun. Nilai adaptif. Nilai adaptif yang dapat dipetik dari kisah Ibu Sri Handayani adalah ketika beliau mengajar, menyesuaikan dengan kondisi permasalahan yang dihadapi oleh siswa di SD kecil pojok. Seperti yang diceritakan dalam film berjudul Pengabdian untuk Negeri,
bahwa orang tua dari siswa di SD Kecil Pojok kurang memperhatikan pendidikan dari anaknya. Dengan penuh kesabaran, Ibu Sri Handayani memberikan ruang yang fleksibel kepada siswa saat kegiatan belajar di sekolah, seperti pelonggaran dalam hal seragam, bahkan hingga siswanya diperbolehkan membawa adiknya ke sekolah. Hal ini perlu dipertahankan jika melihat kondisi yang ada. Bahkan perlu ditingkatkan dengan pemberian pengertian kepada orang tua dari masing-masing siswa terkait pentingnya pendidikan. Jika dilihat dari sisi pelanggaran, tidak ada nilai adaptif yang dilanggar Ibu Sri Handayani. Nilai kolaboratif. Ibu Sri Handayani menunjukkan nilai kolaboratif berupa dapat melakukan kerjasama dengan masyarakat di Dusun Wates untuk mendukung kemajuan pendidikan hingga seperti sekolah dasar di perkotaan. Beliau berharap dengan kolaborasi yang baik dapat meningkatkan kualitas pendidikan di masa depan. Dalam kisah Ibu Sri Handayani ini, penerapan nilai kolaboratif masih kurang diterapkan antara sekolah dengan pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Hal ini dapat dilihat dari sarana dan prasarana sekolah yang kurang memadai dari SD Kecil Pojok. Saran untuk penyelesaian permasalahan tersebut yaitu pihak sekolah dapat mengajukan pemberian dana bantuan operasional sekolah kepada pemerintah, sehingga sarana dan prasarana sekolah dapat mendukung guru maupun siswa dalam kegiatan pembelajaran. Selama kita menanam kebaikan, pasti akan ngunduh kebaikan itu. Apa yang kita tanam adalah untuk ibadah, sehingga kita tidak akan mengharapkan apapun selain pemberian Allah.